wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di kelas proyeksi peta ini ya. Dan perkenalkan, nama saya Regita Farida Trisawijayanti sebagai dosen pengampu di kelas proyeksi peta semester ini. Nah, kira-kira teman-teman sekalian ada bayangan nggak proyeksi peta itu buat apa sih? Jadi belum ada yang tahu ya? Belum. Oke, jadi proyeksi peta itu gambarannya itu adalah ilmu atau cara untuk mengubah suatu koordinat di permukaan bumi ke permukaan peta. Kalau kita ketahui sendiri ya, kalau bumi itu adalah bentuk yang sangat besar dan wilayahnya sangat luas. Dan dimana kita memindahkan permukaan bumi ini di selembar kertas yang sangat kecil. Nah, pasti ada koordinat-koordinat dan transformasi yang harus kita hitung atau kita ubah dari permukaan bumi ke peta ini, selembar kertas peta ini ya. Sampai sini paham apa yang akan kita pelajari bersama di kelas proyeksi peta ini? Paham, Bu. Oke, next. Jadi untuk proyeksi peta ini kita belajar di semester 4 ya, yang teman-teman sekalian jadi jumlah proyeksi peta, jumlah SKS di proyeksi peta ini ada 3, lalu statusnya wajib. Untuk mata kuliah prasyarat proyeksi peta ini, teman-teman sekalian harus lulus di mata kuliah kampus 2 dan kartografi. Dan untuk jadwal kuliah proyeksi peta bisa dilihat di slide berikut. Lalu manfaat mata kuliah proyeksi peta itu apa sih? Jadi diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dari proyeksi peta, transformasi koordinat, dan transformasi peta sehingga mahasiswa mampu menerapkan kehidupan sehari-hari secara mandiri maupun berkelompok. Lalu untuk sedikit deskripsi dari mata kuliah proyeksi peta ini adalah ilmu yang mempelajari cara memindahkan dan merelasikan koordinat yang terletak di atas permukaan bumi ke permukaan peta dengan benar. Untuk capaian pembelajaran proyeksi peta ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep proyeksi peta dan mampu menghitung proyeksi koordinat dan transformasi koordinat serta menerapkan proyeksi peta dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. Ini untuk jadwal perkuliahan kita selama 1 semester ini di kelas proyeksi peta ini. Jadi hari ini di tanggal 8 Maret 2023 kita membahas pendahuluan lebih dahulu mengenai proyeksi peta. Lalu untuk UTS kita lakukan di tanggal 24 April 2023 dan terakhir di UAS kita akan lakukan di tanggal 5 Juli 2023. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, Mas Devito. Saya mau nanya kaitannya tentang proyeksi peta dengan geospasial itu apa ya, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab ya. Hubungan antara proyeksi peta dengan sistem referensi geospasial. Jadi kita sudah membahas tadi ya, proyeksi peta adalah cara atau ilmu memindahkan koordinat atau sistem koordinat di permukaan bumi ke koordinat peta. Lalu sistem referensi geospasial adalah bahwa kita ketahui spasial itu adalah ruang atau titik koordinat atau lokasi di permukaan bumi. Tentu saja sangat berhubungan dengan proyeksi peta karena kita di kelas proyeksi peta ini kan kita mempelajari ini ya, cara sistem memindahkan sistem dari permukaan bumi ke peta. Jadi sistem permukaan bumi ini tidak hanya 1 atau 2. Jadi banyak parameter atau sistem yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Apakah sudah menjawab? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Devito. Next, ini merupakan persentase ini ya,
penilaian di kelas proyeksi peta. Jadi untuk tugas ada 15%, untuk kuis 15%, keaktifan 10%, UTS 25%, UAS 25%, dan lainnya 10%. Sampai sini apakah kita dapat sepakati bersama mengenai persentase penilaian di kelas proyeksi peta ini? Ya Bu, Bu. Baik, terima kasih. Next, untuk referensi buku yang dapat dibaca atau dipelajari di mata kuliah proyeksi peta ini, kita dapat menggunakan map projection, a working manual dari Pak John P. Snyder ya. Lalu yang kedua adalah understanding map projection by Esri. Dan tentu saja tidak hanya ini, teman-teman sekalian dapat mempelajari dari internet, YouTube, dan lain sebagainya, asalkan itu menunjang dari mata kuliah proyeksi peta ini. Nah, ini adalah sedikit video mengenai apa sih proyeksi peta itu. Kalau kita lagi sekolah, kita masih sering menyebut peta dan saat berselimut yang metode. Iya, nyatanya kita sering menyebut peta di mana pun kita berada. Tapi kalau itu berarti peta tadi. Mas, udah ya? Udah. Nah, baik. Berikut video dari gambaran, sedikit gambaran mengenai proyeksi peta ya. Kenapa kita mempelajari proyeksi peta ini? Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan atau diskusi? Bagi saya cukup Bu. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan atau sesuatu diskusi yang dapat kita lakukan, ini merupakan kontak dari saya. Jika teman-teman sekalian membutuhkan saya atau ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan mengenai proyeksi peta, baik, terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.